Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah karena kita masih bisa bertemu lagi di channel ini. Saya doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Setiap manusia memiliki keinginan. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, kita harus berusaha dan tidak lupa juga dengan berdoa. Berdoa adalah cara manusia menyampaikan isi hatinya kepada Sang Pencipta. Segalanya menjadi mungkin dengan berdoa, dan doa adalah salah satu bentuk ikhtiar bagi manusia untuk menggapai sesuatu yang diinginkan. Dan doa adalah senjata bagi orang mukmin. Dengan doa dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena tak ada yang mustahil bagi Allah, Tuhan semesta alam. Karena Allah maha segalanya, segala upaya yang kita lakukan harus diiringi dengan doa. Karena setiap keinginan yang mustahil bagi kita untuk mewujudkannya, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Karena kepadanya lah kita meminta dan memohon. Dengan doa segalanya menjadi mungkin jika Allah mengabulkannya. Bahkan dengan berdoa akan membuat hati menjadi lebih tenang. Meskipun doa belum dikabulkan, janganlah merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyayangimu, karena mungkin apa yang engkau minta belum tentu baik untuk dirimu. Begitupun sebaliknya, jika doa terkabulkan, maka kita tidak boleh sombong karena sesuatu yang telah didapatkan. Karena kita tahu bahwasanya semua tak lepas dari ridha yang Allah berikan, yang sewaktu-waktu bisa Allah ambil, karena semua yang kita terima hanyalah sebuah titipan. Oleh karena itu, dianjurkan untuk terus berdoa dan jangan pernah berputus asa kepada Allah yang Maha Kuasa. Karena apapun menurut kita mustahil, namun bagi Allah itu sangatlah mudah. Terlebih dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menerangkan untuk berdoa memohon kepada Allah, karena Allah akan mengabulkannya selagi doa itu untuk tujuan yang baik. Sehingga janji Allah tersebut harus dipegang erat dan ditanamkan di dalam hati, supaya kita senantiasa tidak menganggap bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperdulikan diri kita. Karena itu adalah sebuah kekeliruan yang sangat besar. Mengapa dikatakan demikian? Karena banyak sekali orang-orang yang kemudian putus harapan saat doa yang selalu dipanjatkan tidak kunjung terkabul. Padahal ada beberapa hal yang membuat doa kita jadi sulit terkabul, bukan sebab tidak mampu dilakukan oleh Allah, namun ada hal lain yang menghalanginya. Berikut ada 5 penyebab doa sulit terkabul akibat ulah kita sendiri. Penyebab doa sulit terkabul yang pertama ialah memakan dan mengenakan pakaian yang haram. Islam memang agama yang mempunyai peraturan yang jelas mengenai mana yang hak dan yang mana yang batil, mana yang halal ataupun yang haram, yang mana semua itu bukan untuk keuntungan satu dua pihak saja, namun justru itulah salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makhluknya, supaya senantiasa dalam keadaan baik. Karena saat seseorang memakan makanan yang haram, baik itu hasil curian ataupun makanan yang didasari oleh bahan yang zatnya haram serta lain sebagainya, begitupun dengan pakaian yang dikenakan mengandung unsur yang haram, maka hal tersebut tak hanya membuat tubuh jadi mendapatkan efek secara langsung berupa kesehatan yang buruk atau lain sebagainya, tetapi ternyata hal itu juga bisa menjadi penghalang dari doa seseorang sehingga jadi sulit dikabulkan. Hal ini bukan hanya bualan belaka, karena Nabi Muhammad SAW sendiri pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya makanan, minuman, serta pakaian yang haram menjadi pertanyaan besar bagaimana dengan hal yang demikian Allah akan mengabulkan semua doa yang dipanjatkan. Karena doa juga salah satu untuk keseriusan kita untuk berbenah diri. Akan tetapi bila yang dimakan dan dikenakan saja sudah haram, lantas bagaimana doanya akan terkabul? Penyebab sulit terkabulnya doa yang kedua ialah memutus tali silaturahmi. Saat seseorang memutus tali silaturahmi dengan kerabat ataupun keluarga, maka tak hanya sakit yang dirasakan oleh hati,
Tapi hal tersebut juga akan membuat doa jadi sulit terkabulkan. Justru kita dianjurkan untuk selalu menyambung tali silaturahmi, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan sesuatu perkara yang tidak ada manfaatnya, di mana salah satu hikmah dari menyambung silaturahmi adalah bisa memperpanjang umur serta dilancarkan rezeki. 3. Berbuat zalim kepada sesama. Mungkin zalim merupakan salah satu bentuk dosa yang nampaknya sepele. Akan tetapi, tahukah Anda bila hal tersebut bisa membuat doa kita jadi sulit dikabulkan? Istilah zalim sendiri diartikan pada hal yang merugikan, entah itu pada orang lain ataupun pada diri kita sendiri, yang masuk dalam kategori perbuatan tercela. Yang mana saat seseorang berbuat zalim berarti dia sudah bertingkah sesuka hati yang perbuatannya itu termasuk melanggar norma-norma yang ada. Contoh dari perbuatan zalim seperti mengambil sesuatu yang bukan miliknya, melakukan perbuatannya tidak adil, menfitnah sampai menyiksa dan lain sebagainya. Oleh sebab itulah perbuatan zalim sesuatu yang harus kita hindari sejauh mungkin, karena efeknya tak hanya membuat orang lain rugi tetapi juga bagi dirinya sendiri. Salah satunya akan menjadi penghalang dari doa yang kita panjatkan sehingga membuatnya jadi sulit dikabulkan. Yang keempat, tidak membaca tahmid dan salawat. Membaca tahmid serta salawat sebelum berdoa merupakan salah satu adab dalam berdoa. Karena tahmid adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan salawat ialah untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada zaman Nabi pernah ada seseorang yang sesudah selesai salatnya ia langsung berdoa, sehingga Nabi menegurnya dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan terkesan terlalu terburu-buru. Yang mana alangkah lebih baiknya bila sesudah selesai salat kita membaca tahmid terlebih dahulu kemudian bersalawat. Barulah sesudah itu kita memanjatkan doa sesuai apa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima ialah suka melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Kadangkala walaupun seseorang rajin beribadah namun disertai perbuatan maksiat dan dosa yang terus-menerus, maka bisa jadi perbuatan dosa dan maksiat tersebutlah yang mungkin jadi penghalang untuk doa sulit dikabulkan. Oleh sebab itulah, latihlah diri untuk selalu dapat mengontrol perbuatan-perbuatan yang tidak baik, supaya senantiasa hidup kita selalu dalam kemudahan di setiap langkah kebaikan. Itulah beberapa penyebab doa sulit terkabulkan. Semoga dengan adanya video ini bisa membuat diri kita menjadi lebih baik lagi. Hal lain yang perlu digarisbawahi adalah ketika doa yang kita minta belum juga Allah kabulkan, bisa jadi memang yang kita minta itu tak mendatangkan kebaikan, malah justru sebaliknya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui apa yang hambanya butuhkan. Ketahuilah, pengetahuan manusia benar-benar tidak ada apa-apanya dengan semua hal yang sudah Allah ciptakan. Maka dari itu, penting bagi hati dan pikiran kita untuk selalu berprasangka baik terhadap apapun yang Allah berikan, baik itu nikmat maupun ujian. Bisa jadi Allah memberikan apa yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan, karena bisa saja jika ternyata dengan harapan yang kita panjatkan tersebut ternyata membuat kita jadi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhusnuzanlah kepada Allah, karena Allah akan tergantung dari prasangka hambanya. Jadi apabila ingin kehidupan kita banyak karunia yang luar biasa, maka kita harus meyakini bahwasanya Allah akan dengan mudah memberikan semua itu kepada kita. Jadi tetaplah husnuzan kepada Allah, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab.